Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita kembali lagi di pelajaran sejarah. Untuk materi kali ini kita melanjutkan materi yang minggu kemarin. Ya, di materi kali ini kita masih membahas mengenai beberapa perjuangan atau upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas beberapa peristiwa atau pertempuran yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, ini adalah pertempuran pertama ya, pertempuran yang terjadi di Surabaya ya. Pertempuran ini bisa dibilang pertempuran yang kemudian menjadi pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Kemudian juga menjadi simbol nasional perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Ya, pertempuran ini berawal ya ketika pasukan sekutu mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi dengan tugas utama mereka tentunya adalah melepaskan para tawanan perang Jepang. Ya, pasukan sekutu kemudian juga menyebarkan pamflet yang meminta agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang telah dirampas dari pasukan Jepang. Nah, ini pertempuran ini pun akhirnya berlangsung kurang lebih selama 3 minggu. Nah, bagaimana jalannya pertempuran? Ya, jalannya pertempuran di pertempuran Surabaya pertama dimulai pada tanggal 27 Oktober 1945, di mana pasukan sekutu kemudian merebut instansi-instansi penting. Kemudian berikutnya, pada 28 Oktober 1945, para pemuda melakukan serangan balik dan berhasil merebut instansi-instansi penting tersebut. Dan puncaknya, pada 30 Oktober 1945, Brigjen Malabi yang sedang berpatroli menggunakan mobil Buick tertembak hingga tewas. Ini yang kemudian dijadikan dalih oleh sekutu atau Inggris ya, agar kemudian tentara atau rakyat Surabaya itu dituntut untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan ya, di tanggal inilah kemudian terjadi tembak menembak antara rakyat Surabaya dengan tentara sekutu atau tentara Inggris. Bagaimana jalannya pertempuran Surabaya? Nah, pertempuran di Surabaya ini setelah kematian Brigjen Malabi, ya maka Inggris kemudian mengultimatum kepada rakyat Surabaya bahwa mereka harus segera menyerah tanpa syarat kepada sekutu, gitu ya. Dan para pemuda yang bersenjata harus segera menyerahkan senjatanya sambil membawa bendera merah, sambil membawa bendera putih sebagai tanda menyerah, gitu. Dan batas akhir daripada penyerahan tersebut adalah pada 10 November 1945, dan jika ultimatum ini tidak dihiraukan, maka Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan angkatan perangnya untuk menghancurkan kota Surabaya. Gitu. Itu ultimatum yang kemudian dikeluarkan oleh Inggris ya. Tapi akhirnya rakyat Surabaya pun tidak mau menyerah begitu saja kepada tentara Inggris atau tentara sekutu. Maka setelah itu pertempuran tidak bisa dihindari gitu ya, dan kontak senjata berlangsung ya. Ini terjadi pertama kali di Tanjung Perak Surabaya ya. Banyak kemudian korban yang berjatuhan, tetapi rakyat Surabaya bersama-sama dengan tentara TKR terus melakukan perlawanan ya. Bung Tomo berpidato dengan semangat berapi-api membakar semangat juang TKR dan rakyat Indonesia. Dan pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu. Meskipun akhirnya banyak korban jiwa, tetapi kota Surabaya berhasil dipertahankan. Ya, peristiwa yang kedua, ya, ini adalah peristiwa Merah Putih di Manado, di mana peristiwa ini dilatar belakangi oleh pasukan Sekutu Danika mengumumkan larangan mengibarkan bendera merah putih di wilayah Minahasa. Ya, jadi pada September 1945, ya, ini tentara Sekutu datang ke daerah Minahasa, Sulawesi Utara bersama dengan Nika. Nah, mereka bermaksud untuk mengkukuhkan kembali pemerintahan Belanda di kota Manado gitu ya. Dan sebagai bagian dari rencana mereka tersebut, tentara sekutu mengumumkan larangan mengibarkan bendera merah putih di seluruh wilayah Minahasa. Nah, inilah sikap inilah yang kemudian memicu kemarahan rakyat Minahasa dan kemudian akhirnya memicu konflik bersenjata. Nah, bagaimana jalannya pertempuran? Ya, ini Gubernur Sulawesi Selatan memerintahkan dibentuk perjuangan pusat keselamatan rakyat atau PPKR, di mana dalam rangka memperkuat perlawanan, ya, Gubernur Sulawesi waktu itu Dr. Sam Ratulangi memerintahkan agar segera dibentuk organisasi tersebut. Ya, ia juga memprakarsai penyampaian petisi yang ditandatangani oleh 50 orang
ya, berisi pernyataan dukungan rakyat Sulawesi terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah kemerdekaan Indonesia itu di Minahasa, ya segera masyarakat Minahasa Sulawesi Utara ini melakukan aksi perlucutan senjata dan pengambil alihan kekuasaan dari Jepang. Tapi kemudian pasukan Sekutu dan Nika datang dan mereka melarang untuk mengibarkan bendera merah putih di wilayah Minahasa. Dan dari sinilah dari perintah tersebut ya memicu konflik bersenjata antara masyarakat di Minahasa Sulawesi Utara ya, termasuk di Manado ya, berkonflik dengan pasukan Sekutu dan Nika. Yang berikutnya adalah pertempuran di Bandung, atau ini lebih dikenal dengan istilah peristiwa Bandung Lautan Api ya. Kenapa disebut Bandung Lautan Api? Karena waktu itu di tanggal 23 Maret 1946, para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara Sekutu dan Nika menggunakan fasilitas yang ada di sana sebagai markas strategi militer mereka. Gitu. Nah, ini dilatar belakangi pertama karena pada 12 Oktober 1945 di mana pasukan Sekutu yang dibonceng oleh Nika ya tiba di Bandung. Kemudian mereka menuntut semua senjata yang telah dilucuti diserahkan kepada Sekutu. Ya. Lalu bagaimana jalannya pertempuran tersebut? Ya, ini dimulai dari tanggal 21 November 1945. Ya, di mana waktu itu rakyat Indonesia diberi batas waktu untuk menyerahkan senjata-senjata tersebut paling lambat pada 21 November 1945. Tetapi ya, rakyat Indonesia tidak mengindahkan ultimatum tersebut. Ya, akibatnya pertempuran tidak dapat dihindarkan. Ya, dan kemudian pada malam tanggal 21 tersebut, ya 21 November, TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap wilayah kedudukan Inggris di bagian utara. Ya, mereka menyerang ini Hotel Homan dan Hotel Preanger gitu ya. Yang mereka gunakan, yang oleh Sekutu gunakan sebagai markas mereka. 3 hari kemudian, Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung bagian utara segera dikosongkan dari penduduk, gitu. Termasuk pasukan bersenjatanya. Ya, pada 23 Maret 1946, ya, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum kali ini agar TRI mengosongkan seluruh kota Bandung, gitu ya. Dan ya, agar TRI mengosongkan seluruh kota Bandung. Ultimatum Sekutu tersebut mendorong akhirnya untuk TRI melakukan operasi bumi hangus gitu. Jadi seluruh kota Bandung kemudian dibakar atau dibumi hanguskan ya. Bandung Selatan akhirnya berhasil dikosongkan dari penduduk dan TRI. Sementara kota Bandung masih menjadi lautan api. Dan inilah kemudian yang disebut sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Ya, yang berikutnya ini adalah pertempuran Margarana atau disebut juga Puputan Margarana gitu ya. Di mana pertempuran yang terjadi di Margarana ini adalah terletak di sebelah utara Kota Tabanan di Bali gitu. Dipicu dari hasil perundingan Linggarjati ya. Hasil daripada perundingan Linggarjati isinya adalah wilayah kekuasaan Indonesia itu kan hanya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Sementara Bali tidak menjadi bagian dari Indonesia. Dan ini keputusan ini akhirnya melukai hati rakyat Bali yang kemudian memicu perlawanan gitu ya. Nah, pada 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendatangkan pasukannya lebih dari 2.000 orang. Belanda berniat menggabungkan Pulau Bali ke dalam wilayah negara Indonesia Timur gitu. Kemudian saat itu ya Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sebagai komandan resimen Sunda Kecil ya diajak berunding atau bekerja sama dengan Belanda untuk mendirikan negara Indonesia Timur dan Bali masuk ke dalamnya, tapi dengan tegas Letkol I Gusti Ngurah Rai tidak bersedia diajak bekerja sama gitu ya, dan ia lebih memilih Indonesia sebagai tanah airnya dan bertekad melawan Belanda. Nah, lalu bagaimana jalannya pertempuran? Ya, jalannya pertempuran adalah pertama I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya yang bernama Ciung Wanara melucuti persenjataan Nika ya. Ini perintah yang keluar sekitar pertengahan November 1946 tersebut baru terlaksana 3 hari kemudian. Ya, persisnya pada malam tanggal 18 November
1946. Pada hari tersebut, pasukan Chung Wanara berhasil menguasai detasemen polisi Nika di Tabanan, serta merebut puluhan senjata lengkap dengan artilerinya. Setelah itu, pasukan Chung Wanara kembali ke desa Adeng Marga di Tabanan. Peristiwa ini memicu amarah Belanda, gitu ya. Dan Belanda 2 hari setelah peristiwa itu, yaitu tanggal 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengisolasi desa Adeng Marga. Ya, Belanda juga kemudian mengerahkan seluruh pasukannya dari seluruh Bali dan Lombok. Ya, mendatangkan pasukan dari Bali dan Lombok ditambah pesawat pengebom dari Makassar untuk menghadapi pasukan Ngurah Rai atau pasukan Chung Wanara. Ya. Nah, meskipun telah terkepung, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya terus bertahan sampai titik darah penghabisan. Nah, inilah yang kemudian dikenal dengan istilah perang puputan atau perang yang dilakukan sampai titik darah penghabisan. Ya, kata puputan sebenarnya ini memiliki makna moral tersendiri gitu ya, karena dalam ajaran agama Hindu, kematian seorang prajurit dalam kondisi seperti itu akan menjadi sebuah kehormatan bagi keluarganya gitu. Peristiwa tersebut ya dikenal juga dengan peristiwa Puputan Margarana dan diperingati setiap tanggal 20 November. Ya.